itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Satu hal yang telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di acara channel Romendo TV. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, dan yang menjadi perenungan firman Tuhan terambil dari Mazmur 27 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, dengan judul perikop aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya, pada waktu bahaya Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian, di kemahnya Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Sampai sejauh ini firman Tuhan bagi kita. Nah, yang menjadi nas perenungan firman Tuhan itu ya terdapat di dalam ayatnya yang keempat, yaitu satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Dan lagu ini sebelum tadi saya mulai, saya menyanyikan tadi lagu ini atau ayat ini. Nah, Daud memilih satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Maksudnya ialah satu hal yang benar-benar utama yang membuatnya bersukacita adalah menghabiskan waktu di dalam hadirat-Nya. Dalam rumah Tuhan yang dimaksud adalah kedekatan relasi kita dengannya. Berdiam di rumah Tuhan bukan berarti diam dalam arti tidak melakukan apapun di dalam gedung gereja atau di bait Allah. Diam di rumah Tuhan berarti hidup bersama Tuhan, merasakan kebersamaan dengan Dia, merindukan kehadirannya,
dalam segala aspek kehidupan. Daud menemukan kenikmatan dan kepuasan hidup sejati ketika berada dalam bait Tuhan yang kudus. Artinya, tidak ada kenikmatan dan kepuasan di dunia ini yang mampu mengalahkan kenikmatan dan kepuasan Daud ketika berada di rumah Tuhan. Membangun persekutuan yang karib dengan Tuhan dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kita tahu contoh beberapa hal yang mereka erat hubungannya dengan Tuhan atau karib dengan Tuhan. Misalnya kita lihat Henoh misalnya. Henoh ini saking karib, tiap hari bergaul dengan Tuhan sehingga dia terangkat tanpa mengalami kematian. Dia bisa terangkat ke surga. Nah, kita lihat lagi contoh misalnya Abraham. Abraham ini pun setiap dimanapun dia berada, dia selalu mengadakan atau melakukan mesbah bagi Tuhan. Ya, contoh lagi misalnya kita lihat tuh Nuh, itu juga karib dengan Tuhan, dia selalu dengar-dengaran dengan Tuhan. Misalnya seperti Ayub misalnya, Ayub juga dia adalah orangnya yang soleh katanya, ya di sejaman dia. Lalu kita lihat juga bagaimana Yusuf misalnya, ya dia begitu tekun, dia tidak peduli, dia tetap setia dengar-dengaran selalu dengan Tuhan, walaupun ada kesempatan dia berbuat yang tidak baik, tapi dia tidak lakukan karena dia benar-benar takut akan Tuhan. Nah, kita lihat lagi misalnya seperti Maria, saudaranya Marta, di mana mereka kakak beradik ya. Ketika Tuhan Yesus memberikan satu pengajaran, tetapi si Maria ini duduk di bawah kaki Yesus, mendengar firman Tuhan. Beda dengan Marta. Marta dengan susah payah dia merasakan bagaimana dia bekerja keras, tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Tetapi seperti Maria yang selalu dengar-dengaran kepada Tuhan. Nah, di sini kita tahu bahwa Daud itu mengetahui bahwa Tuhan adalah terang keselamatan dan benteng hidupnya. Karena itulah Daud mengungkapkan tidak ada tempat yang lebih aman selain di rumah Tuhan. Jadi bukan rumah secara fisik, melainkan kehadiran dan penyertaan Tuhan. Semua mendambakan kenikmatan dan kepuasan dalam menjalani hidup di dunia ini. Kebanyakan orang beranggapan bahwa hal itu dapat dirasakan ketika memiliki uang banyak atau kekayaan yang berlimpah. Ada yang berkata bahwa hal yang membuatnya nikmat dan puas adalah apabila dia bisa berkeliling dunia, apabila dia bisa makan mewah di restoran ataupun tidur di hotel yang berbintang begitu. Jadi semua orang berpikir bahwa dengan uang dan kekayaan mereka bisa membeli apa saja. Ya bisa sih, tapi walau bagaimanapun itu semu ya. Walaupun itu terwujud, itulah nikmat kepuasan dunia yang hanya semu ya. Jadi benarkah demikian itu? Kalau kita lihat pengkhotbah menulis, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia, kata pengkhotbah 5 ayatnya yang ke-9. Jadi banyak orang sudah memiliki segala-galanya, tetapi tidak pernah merasakan kenikmatan dan kepuasan hidup. Selalu aja ada yang kurang. Berbeda dengan Daud ini ya, dia kan seorang pemazmur, dia menulis di dalam mazmur ini ketika
menjadi raja Israel, kalau dia yang namanya raja, tentu apa saja bisa dia lakukan untuk mewujudkan semua keinginan hatinya, memuaskan hasratnya. Ia memiliki fasilitas, memiliki popularitas, kekuasaan, harta, kekayaan, dan pasukan militer bisa dia lakukan. Namun, faktanya semua materi duniawi tidak serta-merta memberikan kenikmatan dan kepuasan dalam diri Daud. Jadi Alkitab katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan itu, dia katakan demikian. Jadi tidak ada jaminan walaupun dia memiliki uang, memiliki kekayaan apapun, belum tentu dia tidur nyenyak. Ya, ada satu pengusaha di Jakarta dan memiliki villa di Bogor. Nah, dia villanya itu ada penjaganya orang Bogor. Lalu si penjaga yang punya villa ini dia katakan, kalau ada kerusakan kamu lapor ke saya ya, katanya. Kalau ada keperluan atau ada yang rusak, kamu cukup lapor ke saya, nanti saya akan kirim uangnya, katanya. Baik juragan, baik pak, kata si yang punya penjaga villa. Lalu si penjaga villa ini dia bisa bercocok tanam di villa itu. Dia tanam pepaya, dia tanam pisang, dia tanam singkong. Nah, dan dia bisa menikmati. Nah, di villa itu juga ada kolam renang. Nah, di kolam renang itu yang si penjaga villa ini dia bisa menikmati, dia bisa berenang di situ. Dan ketika dia anak-anaknya berenang, dia saksikan anaknya berenang di situ, lalu dia makan pisang goreng atau pisang rebus, bahkan eh, singkong goreng dan lain-lain sebagainya. Nah, sedangkan si punya villa ini mungkin dia cenat-cenut memikirkan villa itu gitu ya. Jadi karena itu dilaporin sama si yang punya si penjaga villa ini, Pak, ini ada kerusakan ini genteng bocor, ini paralonnya sudah pecah atau apa. Jadi selalu ada laporannya begitu. Nah, jadi si punya penjaga villa ini dia bisa punya karunia menikmati daripada apa yang ada fasilitas di villa itu. Sedangkan yang empunya villa, dia mungkin berpikir, waduh, belum lagi ini, biaya itu, dan segala macam. Tapi dia tidak punya karunia untuk menikmati. Yang menikmati hanyalah penjaga villa. Nah, bagi kita pun saudaraku yang kekasih, di sini kita harus menyadari bahwa sekalipun kita memiliki harta, ya kekayaan, ya kalau kadang-kadang kita ada peninggalan warisan dari orang tua kita, bisa juga membuat ini menjadi satu musibah. Ketika nanti pembagian hartanya tidak adil, maka anak-anaknya akan bisa bertengkar dan bisa sampai mati tidak bisa omongan. Nah, jadi mari kita percaya selaku anak-anak Tuhan bahwa apapun yang kita miliki di bumi ini harta yang kita miliki itu akan dimakan oleh ngengat, katanya. Rusak, ngengat yang pencuri bisa datang dan ngengat bisa merusaknya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, kata firman Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa apapun yang kita miliki, dengan ketenangan kita harus bersama dengan Tuhan dan menikmati berkat-berkat yang Tuhan curahkan bagi kita, sehingga kita bisa menikmati yang Tuhan berikan bagi kita.
Nah, sekiranya Bapak Ibu Saudara yang suka dengan renungan ini, silakan Bapak Ibu Saudara-saudara subscribe, like, share, komen, dan bunyikan loncengnya serta gratis. Tuhan Yesus memberkati.